Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Senin 4 Maret 2019, Yesus didatangi oleh seorang muda yang kaya dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dalam perjumpaan dengan Yesus, kita mengerti bahwa orang muda ini adalah seorang yang baik, yang bertakwa pada ajaran agamanya pada waktu itu dan mempraktekannya secara baik dan sempurna, terutama pada bagian 10 perintah Allah. Yesus pun memuji anak muda yang baik dan kaya ini. Namun pada sisi lain, Yesus menantang dia akan sesuatu hal yang belum terlihat baik atau menguntungkan dia, terutama kelekatan pada kekayaan yang dimiliki. Yesus berkata, "Pergilah, jualah milikmu dan bagikanlah itu semua kepada orang-orang miskin dan papa." Para saudara dan saudariku yang terkasih, kisah ini betul-betul milik dari orang muda yang kaya tadi. Bisa menjadi milik kita dalam arti yang berbeda maupun juga dalam arti yang seperti dimiliki oleh orang muda tadi. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kerap kali dan memang sering kali yang meninggikan orang di mata dunia merupakan hambatan untuk masuk kerajaan Allah. Dan Yesus menemukan hal itu pada anak muda ini. Secara pribadi, saya dan kalian yang membaca dan mendengarkan kisah Injil pada hari ini punya sisi tilik kelemahan masing-masing, tidak dalam arti seperti orang muda tadi. Perjalanan kemuridan Yesus dimulai dengan lepas bebas dari ikatan-ikatan tertentu yang membelenggu dan menghambat perkembangan rohani, terutama mengarahkan hati pada Tuhan. Orang bijak berkata, kelemahan manusia terlihat jelas ketika ia begitu mudahnya merasa ibah atau memberi ibah terhadap dirinya sendiri. Terlihat dengan jelas dan mudah kita dapatkan. Orang muda tadi berhadapan dengan hal yang dia miliki, yang dinamakan kekayaan, merasa ibah hati pada dirinya kalau hal itu menjadi tidak miliknya lagi. Dan akhirnya dia tampak menjadi egois, karena dengan demikian dia tampaknya tidak berbelas kasih pada orang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, kembali kepada apa yang saya katakan tadi, kita berefleksi terhadap diri kita masing-masing. Apa yang membelenggu diri kita berkaitan dengan hal yang mempermudah kita untuk merasa iba terhadap diri kita sendiri, yang kemudian membuat kita tidak berkembang secara rohania. Semoga kasih Tuhan yang diberikan pada kita dalam hidup hari ini menguntungkan, terutama kita menjadi sadar bahwa Allah menyembuhkan lewat teguran praktis sabdanya. Selamat melewati hari ini dalam kasih Tuhan.